saudara mengatakan bahwa motif itu bisa dikaitkan dengan kesengajaan. Saya mau tanya pengetahuan dari saudara ahli terkait dengan pandangan hukum lain terkait dengan motif itu seperti apa? Apakah ada yang menyatakan motif nggak masuk dalam kesengajaan? Ada motif, ada niat, ada kesengajaan. Motif itu di luar dari niat. Ada nggak pandangan seperti Baik, itu? saudara penuntut umum, tadi saya kira di awal saya menjelaskan motif itu saya sudah menjelaskan bahwa ada pendapat, ada perbedaan pandangan tentang perlu tidaknya motif itu untuk dibuktikan. Baik, Ya, bisa tahu pandangan siapa? oh saya tidak mengingat pandangan Tidak siapa. mengingat. Bisa saya ingatkan ada pandangan Sudarto yang mengatakan motif tidak masuk dalam kesengajaan. Apakah itu mengingat? Ada pendapat ahli? yang menganggap bahwa motif itu tidak perlu dibicarakan, antara lain adalah Profesor Edi Umar Sarif Yarid itu menganggap bukti motif tidak perlu. Baik. Ya, Artinya memang itu lazim dalam pembuktian hukum atau dalam praktek penegakan hukum. Perbedaan pandangan itu sangat lazim. iya betul. Baik. Kemudian saya ingin bertanya tentang baik, tafsir futuristik. Nah, bisa jelaskan apa itu tafsir futuristik? Apa? Tafsir futuristik. Penafsiran futuristik. Tafsir untuk masa depan. Untuk masa depan. Baik, bagaimana parameternya? Apakah semua aturan-aturan yang sudah akan ada itu sudah bisa kita tarik atau hanya aturan-aturan tertentu saja yang bisa kita tarik? Yang bisa kita gunakan tentu aturan yang berlaku hari ini. Aturan yang akan datang itu kan baru sebatas apa yang kita kenal dengan nama ius constituendo. Baik. Yang akan berlaku. Seperti umpamanya KUHP nasional yang hari ini kita sudah punya, itu nanti akan diberlakukan 3 tahun kemudian. Tapi pada hari ini dia belum memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks tafsir futuristik, penafsiran futuristik, apakah kita bisa menggunakan itu? Dalam konteks itu? Ya, Dalam konteks itu bisa? bisa. Bisa. Baik, saya akan bacakan rancangan KUHP. Di sini ada pasal yang mengatakan secara tegas bahwa motif itu hanya dinilai pada proses pemidanaan, bukan dalam pembuktian. Bagaimana menurut pandangan ahli? Kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP itu, saya kira dalam waktu merumuskan KUHP itu juga ada perbedaan pandangan. Pasti. Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Karena saya juga ikut terlibat aktif dalam pembahasan KUHP itu. Ya, jadi saya kira apa yang ada dalam KUHP itu kan hanya salah satu, kebetulan pembentuk KUHP itu setuju dengan pendapat yang demikian itu. Tapi dalam konteks tafsir futuristik kita bisa menggunakannya. Bisa menggunakan, tapi bukanlah merupakan ukuran yang utama untuk menggunakan Baik, itu. iya. Karena walaupun bagaimana kita tetap terikat pada hukum yang berlaku hari ini. Baik, saudara ahli tadi sudah menjelaskan juga tentang jangka waktu yang tenang. Itu saudara ahli mengaitkannya dengan ahli psikologi untuk menilai hal tersebut. Saya ingin bertanya terkait dengan sebenarnya sifat alat bukti dalam pidana itu mengikat atau bebas? Sifat alat bukti dalam pidana, tidak bisa saya menjelaskan itu. Apakah seorang hakim harus terikat Oh dengan... tidak. Artinya pendapat seorang ahli psikologi apabila tidak diyakini itu bisa disampingkan. Bisa dikesampingkan. Baik. Kemudian cepat-cepat ya saudara ahli, mohon maaf. Bisakah dalam khazanah hukum yang saudara ahli pahami dan ketahui, kita itu faktual secara empirik itu ada hakim atau pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah 340 tanpa mengetahui motifnya. Karena memang ini sudah digali segala macam cara tapi tetap tertutup. Apakah ada dalam khazanah hukum saudara ahli itu terbukti tanpa diketahui motif yang sebenarnya? Saya belum membaca ada putusan terkait hal-hal yang seperti itu, tapi menurut keyakinan saya tentu ada putusan-putusan yang seperti itu. Oke. Ada. Karena seperti saya katakan tadi, soal motif ini kan debatable. Debatable itu tidak hanya secara akademik, tapi dalam tataran praktik juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Saudara ahli pernahkah mendengar satu adagium terkenal dari Sacipto Raharjo yang mengatakan janganlah prosedur mengalahkan substansi? Pernah mendengar? Bisa jelaskan maknanya itu apa? Ya, apa namanya, substansi itu kan terkait dengan isi dari norma itu sendiri, isi dari norma, dari aturan. Sedangkan prosedurnya, apa namanya, prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya. Jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya. Baik, kalau memang seperti itu, saya ingin bertanya, berarti pandangan Prof. Cip itu lebih ke substansialnya ya? Nah, tadi saudara ahli juga mengatakan terkait dengan fruit from the poisonous tree. Itu kan sangat positivisme, sangat prosedural. Kalau pakai pandangannya Prof. Cip, apakah tetap bisa diterapkan itu? Kalau misalkan tidak dilalui, tapi tujuannya adalah keadilan yang hakiki. Bagaimana? Saya kira itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Cip ya. Karena kita memaknai 183 itu ya, bahwa prinsip minimum alat bukti itu ya, 184 tentang alat bukti yang sah. Sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi bukti itu sendiri. Kemudian maksudnya cara perolehan bukti kan? Ya. Yang yang kedua, cara dengan mana bukti itu diperoleh. Nah, kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah. Nah, teori yang saya jelaskan tadi itu dalam kaitannya dengan itu, dengan cara menemukan alat bukti itu. Artinya kalau memang tetap sesuai pun itu sah ya? Kalau memang sesuai tidak ada masalah itu? Oke.